Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tuk tuk tuk, Zevanya dan Batara langsung menoleh saat kaca mobil milik Batara diketuk dari luar. Sangat jelas terlihat raut wajah laki-laki yang terlihat seperti menahan kesal dan amarah, tapi masih tetap mempertahankan wajah coolnya. "Buka!" titahnya dari luar. Walau tidak terdengar suara, namun gerakan di bibir itu sangatlah terlihat jelas. "Badai!" gumam Zevanya hendak membuka pintu mobilnya, tapi dengan cepat ditahan oleh Batara, membuat Zevanya kembali menoleh dan mengerjapkan mata kepada Batara. "Jawab pertanyaan gue tadi." Batara menggenggam tangan Zevanya dengan cukup erat, dengan sorot mata yang begitu tajam dan dalam, namun terlihat penuh cinta di mata Zevanya, membuat gadis itu semakin terdiam. Aku... Katakan, cukup satu kata, jalan mana yang harus gue ambil, maju atau mundur?" Batara terus mendesak Zevanya. "Kalau lo mau gue lanjut, gue akan lanjut. Entah jalan seperti apa yang nanti akan gue hadapi, lurus atau berbelok, bahkan bercabang dan terjal, apapun akan gue lakuin asal lo yakin. Tapi kalau lo mau gue mundur, gue anggap ini adalah pertemuan terakhir kita." Dek, Zevanya terus menatap wajah Batara, menatap lekat pada sorot bola mata yang terus memancarkan permintaan yang begitu tulus padanya. Namun setiap ia ingin berkata, ia merasa lidahnya begitu keluh, suaranya seperti sudah tercengat di tenggorokan, membuatnya begitu sulit untuk menjawab pertanyaan Batara. "Buka!" pekik Badai dari luar mobil yang terus memaksa akan membuka pintu mobil Batara. "Lo gak perlu jelasin apapun sama gue, cukup bilang gue harus apa, maka gue akan mencari jalan gue sendiri," ucap Batara yang lagi-lagi membuat Zevanya semakin kebingungan. Di luar sana terlihat Badai yang sudah mereok memaksa agar ia segera membuka pintu mobil dan keluar. Tapi di dalam mobil ini, Batara juga terus mendesaknya untuk memberikan jawaban yang tegas. "Apa kamu serius dengan perkataan kamu?" tanya Zevanya, kini menatap lekat pada wajah dan sorot mata Batara, membuat sebuah senyuman terbit di bibir Batara. "Tatap mata aku, El, maka kamu akan mendapatkan jawaban itu. Aku tulus sama kamu, dan aku akan memperjuangkan kamu jika memang itu mau kamu." Batara semakin erat menggenggam tangan Zevanya, tanpa sadar membuat mata gadis itu sampai berkaca-kaca. "Kalau begitu, perjuangkan aku," ucap Zevanya pada akhirnya, membuat senyuman Batara semakin merekah indah. Kebahagiaan yang ia rasakan kini sungguh sulit untuk ia sembunyikan, hingga membuatnya tanpa sadar langsung menangkup wajah Zevanya dengan begitu gemas. "Jalan ini tidak akan mudah, tapi semoga kamu bisa menggapai apa yang harus menjadi tujuan kita nantinya." Zevanya tersenyum tipis sambil menyandarkan wajahnya pada tangan Batara yang kini berada di wajahnya. "Aku tahu," Batara menganggukkan kepalanya, "dan sesulit apapun itu, aku pastikan bahwa aku bisa mencapainya." Untuk sesaat, keduanya terdiam saling menatap satu sama lain dengan begitu dalam. Tanpa sadar, keduanya hanyut dalam pandangan masing-masing, hingga membuat jarak wajah keduanya kini terasa sangat dekat. Senyuman masih bertahan di wajah keduanya, hingga tiba-tiba sebuah benda kenyal dan basah berhasil menyentuh bibir Zevanya, membuat gadis itu sedikit tersentak. Namun dengan cepat, Batara menahan kepala itu dengan mata yang masih terus menatap, seolah meyakinkan gadis di depannya.
hanya sebuah kecupan ringan tanpa pergerakan apapun. Karena Batara tidak ingin memaksa Zevanya, ia akan menganggap ini sebagai perkenalan. Selain itu, dirinya juga ingin membuktikan pada laki-laki di luar sana bahwa kini dirinya sudah mendapatkan lampu hijau dari gadis di depannya. "Bangsat, buka pintunya woi, jangan macem-macem loh, Batara. Anjing, sialan, buka woi!" teriak Badai dengan brutal semakin kasar, membuka paksa pintu mobil Batara yang mana sejak tadi tidak pernah mendapatkan hasil. Baru saja Batara membuka kunci pintu mobilnya, dengan sigap Badai langsung membuka pintu itu dan menarik tubuh Batara dengan kasar dan langsung menghajarnya membabi buta. "Buk buk buk, beraninya lo sentuh tunangan gue, bangsat! Badai!" Zevanya langsung memekik dan berlari menghampiri Badai dan Batara. Sangat jelas terlihat betapa marahnya seorang Badai Gaharu ketika melihat bibir Zevanya dicium oleh Batara Kana yang tak lain dan tak bukan adalah musuh bebuyutannya. Sementara itu, Batara yang sudah dihajar beberapa kali oleh Badai sengaja tidak membalas. Justru laki-laki itu malah tersenyum sinis, namun juga puas melihat kemarahan di wajah Badai. "Badai, berhenti!" bentak Zevanya setelah berhasil memisahkan pergelutan keduanya. Kini gadis itu berada tepat di tengah-tengah kedua laki-laki itu dengan nafas tak beraturan. "Kalian ini bukan anak kecil, bisa nggak sih nggak usah main tangan kayak gini? Kalau lo nggak jadi cewek murahan, nggak bakal gue hajar dia, ngerti loh?" bentak Badai tepat di depan wajah Zevanya. Bahkan laki-laki itu sampai menunjuk wajah itu, hingga membuat sang gadis terdiam seolah menahan sesuatu di hatinya. Berbeda dengan Zevanya yang hanya diam kala diperlakukan seperti itu oleh Badai, justru Batara yang tidak terima. Dengan cepat, laki-laki itu segera menarik tangan Zevanya dan menyembunyikannya tepat di belakang tubuh tegapnya. "Tutup mulut sampah lo itu. Gue masih sabar dan diam saat lo hajar gue. Tapi gue gak akan bisa diam dan terima kalau lo kasar sama cewek gue, ngerti lo?" Batara langsung menunjuk wajah Badai dengan begitu geram sambil menatapnya sangat tajam. "Cih, cewek!" Mendengar perkataan Batara, sontak saja langsung membuat Badai tersenyum sinis. "Dia tunangan gue kalau lo mau tahu. Apa lo pikir gue peduli?" balas Batara dengan tak kalah sinis hingga berhasil memancing amarah di hati Badai lagi. Kini kedua laki-laki itu saling menatap dengan begitu tajam, persis seperti kedua singa jantan yang siap menerkam satu sama lain karena berebut mangsa. Karma sangat tahu kemana jalan dia akan pulang ke rumah tuannya, imbuh Batara kini sedikit berbisik di telinga Badai dengan sebuah senyuman semirik di wajahnya. "Loh, Badai, udah cukup." Kini Zevanya kembali berada di tengah-tengah. "Tolong berhenti. Batara, kamu pulang dulu. Nanti aku akan menghubungimu. Enggak, aku nggak akan pergi sebelum mastiin kamu akan baik-baik saja," kata Batara menggenggam tangan Zevanya. "Aku nggak akan kenapa-napa, kamu pulanglah. Dan jika sampai besok aku tidak menghubungimu, kamu bisa datang ke sini," ucap Zevanya berusaha meyakinkan Batara. "Baiklah, aku akan pergi. Segera hubungi aku kalau Badai Halilintar itu menyakiti kamu lagi dengan mulut petirnya." Zevanya sedikit menyunggingkan senyumannya kala mendengar ucapan Batara yang begitu lembut, namun lirikan matanya kepada Badai terlihat begitu sinis. "Cih, akting seorang aktor memang tidak bisa diragukan lagi," gumam Badai begitu sinis kepada Batara. "Perpisahan yang sangat lama," cetus Badai begitu kesal. "Ingatlah kalian, sebelumnya hubungan kalian tidak semanis ini.
Jangan kira gue nggak tahu tentang kalian. Jadi nggak usah acting di depan gue. Termasuk lo, Zev. Sadar diri, siapa lo di sini? Setelah mengatakan itu, badai dengan cepat langsung menarik tangan Zevanya dan segera membawanya masuk ke dalam rumah, meninggalkan Batara begitu saja dengan perasaan yang sangat sulit diartikan.